Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya yang bertema pemikiran ekonomi menurut Ibnu Khaldun. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita tidak akan terlepas dari aspek ekonomi. Sejarah ekonomi telah menjadi sumber inspirasi bagi para pemikir. Seorang cendekiawan abad pertengahan yang terkenal dengan pemikiran ekonominya yang unik, menjadi inovatif, mendalam dan relevan dengan dinamika ekonomi saat ini, yaitu pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun seorang ilmuwan Arab berkebangsaan Tunisia yang hidup pada abad ke-14. 1. Konsep nilai. Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dibahas dalam Al-Muqaddimah terkait dengan motif ekonomi yang muncul karena keinginan manusia yang tanpa batas, sementara barang atau produk yang akan memuaskan kebutuhan rakyat tersebut terbatas. Ibnu Khaldun membagi jenis barang menjadi dua, yaitu kebutuhan pokok dan kebutuhan pelengkap. Yang kedua adalah konsep harga. Masih dalam Al-Muqaddimahnya, ia menjelaskan pembahasan tentang harga yang berjudul harga-harga di kota. Kemudian ia membagi jenis barang menjadi dua, yaitu barang kebutuhan pokok dan barang pelengkap. Ia menyebutkan bahwa bila suatu kota populasinya bertambah banyak dan berkembang, maka penyediaan barang-barang dan kebutuhan pokok menjadi sangat penting dan prioritas. Sedangkan ketika penduduk kota itu sedikit dan pembangunannya lemah, maka kenyataannya adalah sebaliknya. Yang ketiga adalah konsep uang. Untuk memenuhi kebutuhan kehidupan tidak bisa terlepas dengan kegiatan ekonomi, karena untuk membuat manusia senantiasa berusaha untuk mendapatkannya. Ukuran ekonomis tersebut dinilai barang dan jasa perlu bagi manusia. Yang keempat adalah keseimbangan ekonomi makro. Menurut Ibnu Khaldun, negara akan cenderung menyeimbangkan kondisi ekonominya dengan cara membuat penyesuaian agregat dan penawaran agregat. Pendapatan dan pengeluaran di suatu kota atau negeri sama lain menuju keseimbangan. Apabila pendapatan kota tersebut besar, maka pengeluarannya juga besar. Sebaliknya, jika pendapatan kota tersebut kecil, maka pengeluarannya juga kecil. Kemudian apabila kedua-duanya pendapatan dan pengeluaran tersebut besar, maka penduduknya akan menikmati suatu kota yang berkembang. Jadi kesimpulannya, Ibnu Khaldun membagi barang menjadi dua jenis, yaitu barang pelengkap dan barang pokok. Dari sisi tenaga dapat dibagi atas tenaga untuk mengerjakan barang untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau disebut ma'asi, yaitu penghidupan, dan tenaga untuk mengerjakan barang-barang yang memenuhi kebutuhan orang lain, yang disebut sebagai perusahaan atau tamawun. Dari gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan tersebut hanya dapat dipenuhi oleh manusia yang bekerja. Tanpa bekerja, segala yang dibutuhkan tidak akan diwujudkan. Masih dalam Al-Muqaddimah, ia menjelaskan pembahasan tentang harga pada satu bab yang berjudul harga-harga di kota. Kemudian ia membagi jenis barang menjadi dua, barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan pelengkap. Dari penjelasan Ibnu Khaldun, maka harga di pasar sangat tergantung pada beberapa unsur, baik langsung maupun tidak langsung. Faktor yang mempengaruhi harga secara tidak langsung, misalnya jika barang-barang pokok mengalami permintaan dalam jumlah yang besar, maka akan mendorong usaha untuk memproduksi dalam skala yang besar.